Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang luar biasa di tengah suasana yang semuanya ini masih di rumah masing-masing ya, Kang. Alhamdulillah ya. Masih pada di rumah masing-masing. Iya, salah satu keberkahan yang harus kita syukuri di tengah suasana pandemi ini adalah kesempatan untuk belajar yang semakin luas ya, tanpa batasan ya. Saya kira dengan keberkahan teknologi yang ada kita bisa punya kesempatan lebih luas ya untuk belajar. Dan alhamdulillah saya ucapkan jazakumullah khairan katsira ya kepada Ustadz Sigit dan juga semua sivitas Baitul Quran ya, Darut Tauhid yang telah berkenan untuk silaturahim. Ini Masya Allah mayoritas milenial ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Zat. Wajah-wajahnya wajah penuh ya harapan baru ya. Alhamdulillah ya. Ya saya juga gini-gini Ustadz Sigit ya nggak beda jauh lah dengan teman-teman yang hadir sekarang ya. Kalau teman-teman ini milenial ya saya kolotnial lah. Alhamdulillah. Ya baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah ya. Insya Allah waktu yang sangat berharga ini ya kita akan coba manfaatkan secara optimal ya untuk sama-sama mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang insya Allah sudah biasa kita baca dan juga sedang berupaya kita akrabi dalam program menghafal ya, yang Masya Allah ya menghafal ini jadi sebuah karunia tersendiri ya, kemewahan hidayah yang tidak diberikan kepada setiap orang ya, sehingga ini harus kita jaga dengan semaksimal mungkin ya. Teman-teman sekalian, saya coba share ya slide. Oke. Bisa kelihatan muncul? Bisa muncul, alhamdulillah kelihatan. Ya, alhamdulillah. Ya. Ini tema yang akan kita bahas. Ya. Saya agak tergelitik dan juga bahagia sebetulnya ya. Nah, temanya tentang Isra Mi'raj, tapi dari kacamata Al-Quran, yaitu dari surat Al-Isra. Ini kok feedback ya, Sad? Ya. Ya, oke. Teman-teman, tentu kita sudah sering mendengar ya tentang kisah Isra Mi'raj ini ya. Namun bisa jadi ketika kita kembali kepada Al-Quran yang di dalamnya adalah way of life ya, pedoman hidup kita, meskipun ada kisah di dalamnya ya, bahkan lebih banyak kisah daripada syariat, daripada hukum-hukum ya, itu lebih banyak kisah-kisah. Itu adalah menjadi sebuah peta ya, map. Kalau kita sedang berperjalanan hari ini biasanya langsung ya refleks otomatis kita mencet ya atau membuka Google Map ya, kita mau kemana kita lihat gitu ya, sehingga kita bisa tahu jaraknya, kita bisa tahu perkiraan waktu sampainya, macet-macetnya gitu ya. Itu karena kita punya map. Kita bisa lebih tenang ketika buka map ya. Tapi kalau nggak ada map ya istilah nama ngeblank gitu ya. Ini lewat mana gitu ya. Nah, hari ini kita butuh itu ya. Nah, tapi justru Al-Quran ini adalah super map ya. Jadi yang akan memberikan petunjuk, arah, dan keselamatan bagi kehidupan kita, baik di dunia, bahkan juga di akhirat. Nah, ternyata kalau kita lihat ya, bagaimana Allah
ya, menjadikan kisah atau mukjizat Isra Mi'raj ini ya diceritakan dalam Al-Qur'an itu nggak banyak, ya, tidak banyak. Bahkan bisa jadi yang kita anggap ya Isra Mi'raj ini sebagai mukjizat yang luar biasa ya, karena Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah dalam satu malam ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan oleh malaikat Jibril juga dibawa sampai langit ketujuh, sampai terus ke atas, sampai mendekat ke Sidratil Muntaha, balik lagi ya, berarti PP ya, pulang pergi ya, balik lagi sampai ke tempat asalnya dalam satu malam ya. Ini kan kejadian yang luar biasa menurut kita. Ternyata ya, di sisi Allah kisah yang luar biasa ini diceritakan terpisah ya. Pertama di surat Al-Isra, yang kedua di surat An-Najm ya. Surat An-Najm di juz yang ke-27 ya. Ya. Bahkan kalau kita cari lebih rinci lagi ya, ternyata kisah atau mukjizat ya, Isra Mi'raj ini di surat Al-Isra hanya di ayat yang pertama. Ya, hanya di ayat pertama saja teman-teman ya. Ya ini bagaimana seringkali kita kayaknya di Al-Qur'an ada gitu ya, tapi hanya satu ayat ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir ya. Hanya ayat pertama saja. Ayat kedua dan selanjutnya itu bukan tentang ya kejadian Isra-nya Rasulullah SAW. Bayangkan cuma satu ayat. Ya, sedangkan kejadian Mi'rajnya ya itu diceritakan di surat An-Najm, mungkin juga cuma 2 ayat ya. Ayat ke-13 dan ayat ke-14. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Hanya 2 ayat saja. Nah, tadi yang saya katakan saya bahagia karena temanya ya Isra Mi'raj ya menurut surat Al-Isra ya. Berarti yang kita bahas cuma 1 ayat aja. Cuma 1 ayat aja. Ya. Mungkin Kang Reksa ya 5 menit selesai ya. Iya. Tapi Masya Allah ya. Ternyata Allah itu punya cara yang unik untuk menggugah perasaan kita, untuk membuat kita penasaran. Juga Allah punya cara yang unik untuk membuat sebuah rangkaian ya, cerita yang satu dengan yang lainnya itu menjadi sebuah kayak puzzle ya, teman-teman biasa main puzzle nggak ya? Sekarang nggak kayaknya ya, mungkin dulu zaman saya sih ada Tetris ya, main Tetris. Sekarang udah main puzzle ya. Nah, jadi teman-teman di dalam satu surat ya dinamakan surat itu beda dengan bab ya. Kalau kita baca novel, baca buku, pelajaran itu kan ada bab ya, bab 1, bab 2, bab 3 dan selanjutnya. Ya. Dan di situ kayaknya berkelanjutan gitu ya. Bab 1 temanya tentang apa? Penjumlahan. Bab 2-nya pengurangan ya. Gitu ya. Jadi khusus gitu ya, hanya itu saja pembahasannya gitu. Tapi kalau surat dalam Al-Qur'an ya isinya gado-gado ya. Ya, isinya gado-gado, macam-macam ada di situ. Dalam satu surat ada kisah Nabi Musa. Dalam surat yang sama ada kisah Nabi Adam. Ya, nanti ada perintah untuk birrul walidain gitu ya. Nanti ada cerita tentang Qur'annya. Ada lagi kisah Musa dengan Firaun gitu. Itu dalam satu surat. Ya. Nah, ini bukan ketidakteraturan ya, tapi lebih karena Allah ingin membuat variasi yang tidak membuat kita bosan dalam membaca ya Al-Qur'an. Dan juga bayangkan kalau saya tinggal di Bandung ya, Darut Tauhid juga di Bandung ya. Ya, teman-teman kebayanglah ya kota Bandung ya. Ya, kota Bandung itu punya visi misi.
ya, menjadi kota yang seperti apa gitu ya. Nah, di situ nanti dibuat ya penempatan posisi-posisi rumah sakit di mana, kampus ada di mana, alun-alunnya di mana, kemudian Masjid Agungnya di mana ya. Itu ditata sedemikian rupa ya, untuk sebuah tujuan dari Kota Bandung. Ya. Nah, surat itu seperti itu, macam-macam ada, tapi nanti mengusung tema yang sama. Menguatkan judulnya apa, nah, itu dikuatkan dengan ayat-ayat yang ada dalam surat itu. Oke, nah jadi meskipun Isra, ya, perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya disebutkan di satu ayat saja, tapi ayat-ayat berikutnya yang jumlahnya 111 ayat itu mendukung tema tentang kejadian apa yang terjadi saat Isra itu. Ya, semoga bisa dipahami ya. Jadi semua ayatnya itu juga temanya tentang apa yang terjadi saat Rasulullah SAW ya, mengadakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Oke, emang jadinya panjang ini ya. Berarti harus satu surat kita bahas. Nah, di sini jadi bingung gitu. Karena Al-Quran ini ya semuanya mukjizat, semuanya menarik. Ya, mau kita ngambil satu surat, kita lihat dengan dari drone ya, teman-teman tahu drone ya, itu dilihat dari atas gitu ya, bisa kelihatan ya satu surat itu juga menarik, berarti dari jauh kita lihatnya. Kemudian kita lihat dengan zoom in gitu ya, kita lihat dengan kamera yang DSLR gitu ya, dilihat dari jarak yang sangat dekat sampai ke per ayat, ya, kita lihat, kita kaji, kita tadaburi. Juga sampai nanti kata demi katanya, mana isimnya, mana fiilnya, mana harfnya, sampai ke harokatnya, itu semua ada pesan-pesan dari Allah. Nah, ini yang saya bingung. Gimana 1 jam kita bisa menangkap ya yang sangat banyak dan semuanya penting. Oke ya. Ya bismillah ya, semoga cukup lah ya kita nanti mendapatkan drone view gitu ya. Bukan helikopter view ya, tapi drone view ya. Kita memandang dari atas dari drone ya. Oke. Nah, apa yang terjadi ya saat Isra ya ternyata kalau kita baca di katakanlah tafsir Ibnu Katsir ya yang paling umum ya. Di Muqaddimah tafsir Ibnu Katsir ini ya, Muqaddimah surat Al-Isra itu diceritakan hadis yang sangat panjang tentang kejadian Isra Mi'raj ini. Nah, satu poin yang ingin saya tambahkan dan ini karena jarang ya. Ya. Karena jarang diungkap ya bahwa ketika Rasulullah SAW ya, sampai di Masjidil Aqsa, ya, beliau sudah ditunggu oleh jamaah, gitu ya. Sudah ditunggu oleh jamaah. Ya, misalnya Agim kan, ya sudah ditunggu oleh jamaahnya, sudah penuh itu masih detek gitu ya. Kalau ada kajian yang sudah penuh ditunggu. Nah, begitulah Rasulullah ketika sampai di Masjidil Aqsa sudah ditunggu oleh jamaah. Siapa jamaahnya? Ternyata adalah jamaahnya bukan orang biasa. Masya Allah. Ini ada yang coret-coret nih, Kak Reksa. Oke, ntar ya. Saya cobain dulu. Dan namanya kelihatan. Dikondisikan ya teman-teman. Biasa ini Kang Reksa, nggak apa-apa. Ini balainya Ustadz Subagio. Nggak apa-apa. Biasa kan main HP gitu ya, sambil di situ geser-geser, ya ternyata kelihatan ya. Jadi
Jamaah yang menunggu Rasulullah adalah para nabi, ya. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa radhiyallahu sampai Nabi Isa, ya. Ya, alaihissalam, ya. Jadi sudah nunggu, ya. Nunggu kedatangan Rasulullah untuk sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah. Nah, siapa imamnya? Ya, Rasulullah. Rasulullah mengimami, ya, sholat berjamaah dengan makmum para nabi. Ya. Kok bisa ya? Kan semuanya sudah meninggal. Ya, kalau kita ngitung dengan logika manusia, kayaknya nggak masuk akal. Tapi karena ini Allah tuh maha kuasa, maha berkehendak, gampang saja bagi Allah. Ya, jelek gitu, semuanya dihadirkan, baik secara ruh dan juga secara jasad. Semuanya ikut sholat di belakang Rasulullah SAW. Nah, ini ya ulama menjelaskan hikmah, ya kenapa terjadi ya sholat berjamaah itu, ya ini menunjukkan bahwa terjadinya sebuah perpindahan, ya, estafet, ya adanya estafeta, ya perpindahan ketika para nabi itu kan juga Allah utus, ya. Ya, setelah Nabi Adam nanti ada nabi berikutnya, Nabi Idris, Nabi Nuh, terus itu Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, terus Musa, Harun, sampai Nabi Isa. Ya, Allah mengutus mereka untuk mengajak manusia beriman kepada Allah. Allah mengutus mereka untuk mendakwahi mereka, mengajak kepada Allah. Nah, disitulah kemudian semuanya menyerahkan, ya, tugas dari kenabian itu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan para nabi itu tidak sekedar ngomong, tapi juga mendapatkan semacam pedoman dari Allah, ya. Ya, yang terkenal adalah bentuknya adalah kitab, ya. Ya, ada kitab Taurat, Zabur dan Injil yang terkenal. Itu sebagai pedoman yang tertulisnya gitu. Ada Alkitabnya gitu. Nah, begitu Rasulullah mengimami, ya, sholat saat itu, maka bergantilah kepemimpinan, bergantilah nabi itu, juga bergantilah pedomannya, ya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya. Nah, jadi cerita di surat Al-Isra ini, ya, itu adalah cerita nanti bagaimana sebetulnya, ya, kemuliaan dan kesempurnaan Al-Qur'an. Jadi kejadian Isra itu, ya, pesannya adalah bagaimana Al-Qur'an ini sangat penting dan sudah sangat sempurna untuk dijadikan sebagai pedoman hidup manusia sampai nanti akhir zaman, sampai hari kiamat. Ya, kalau teman-teman baca, ya, ayat keduanya, ya, ayat kedua surat Al-Isra itu kan langsung wa ataina Musal kitab wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Ya. Dan kami berikan kepada Musa, ya, kitab Taurat, ya, dan kami jadikan Taurat itu sebagai petunjuk hudan li bani Israil. Petunjuk bagi Bani Israel saja. Ya, kalau Al-Quran petunjuk bagi siapa? Ya. Hudan linnas. Hudan linnas. Petunjuk bagi semua manusia. Jadi beda kalau kitab yang lain itu sifatnya lokal. Ya, lokal. Dulu mah ada lokal interlokal, ya, Kang Reksa, ya. Itu lokal, itu hanya untuk Bani Israel saja. Ya, sedangkan Al-Qur'anul Karim sifatnya adalah untuk hudal linnas, semua manusia. Ya, tidak terkecuali. Nah, ini ceritanya tentang, ya, estafeta tadi, perpindahan, ya, kepemimpinan, perpindahan risalah, perpindahan pedoman itu, ya, ujungnya kepada Al-Qur'an. Nah, sedangkan Mi'raj, ya, dinaikannya Rasulullah sampai ke Sidratil Muntaha,
ya, yang nanti kemudian kita tahu ceritanya Allah berpesan, mewajibkan ya umatnya untuk melaksanakan sholat, ya, sholat wajib. Berapa kali dalam sehari? Ya, 50 kali. 50 kali ya. Sampai Rasulullah turun ya di langit kesekian ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya ya, apa yang Allah pesankan gitu ya. Ya, aku diperintahkan untuk sholat 50 kali dalam sehari semalam. Wah, itu berat kata Nabi Musa gitu. Udah balik lagi. Saya katanya, Bani Israel itu lebih kuat daripada umatmu gitu. Ya, lebih kuat, badannya juga lebih gede-gede gitu ya. Itu saja nggak kuat gitu ya. Udah balik lagi minta keringanan. Sampai Rasulullah naik lagi minta keringanan kepada Allah, dikurangi 5, didiskon gitu. Ya, didiskon. Diskon akhir tahun, ya. Diskon bulan Rajab. Menjelang puasa ya diskon gitu. Sampai bolak-balik dari 50 itu sampai bolak-balik dikurangi 5, turun ditanya Nabi Musa, berapa sekarang? 45. Wah, masih kebanyakan, naik lagi. Ya, sampai akhirnya 5 kali. Nah, itu ceritanya tentang kewajiban sholat. Ya. Nanti kita akan melihat bagaimana hubungan yang sangat kuat ya, antara keduanya, antara Al-Quran dengan sholat. Ya, baik. Ini teman-teman boleh kalau ngantuk malam-malam begini ya ngemil dulu, minum dulu, boleh ya, Kang Reksa ya, bebas. Tapi kelihatan di video bebas ya. Baik. Nah, sekilas kita akan melihat dengan drone view ya, dengan pandangan drone ya, tentang surat Al-Isra ini. Pertama, penting bagi kita mengetahui ya, surat itu diturunkan di mana. Ya, di Mekah kah atau di Madinah ya. Semasa Rasulullah sebelum hijrah atau sesudah hijrah ya, ini penting karena ini terkait dengan tema utamanya tentang ketauhidan, tentang hari akhir ya. Nah, Al-Isra ini adalah surat Makkiyah ya, bahkan diturunkan 1 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah ya, setahun sebelumnya. Ya, di mana Rasulullah sudah mengalami kesulitan hidup yang bertubi-tubi, ya, pamannya meninggal, kemudian istri tercintanya juga meninggal, ya, Abu Thalib dan Khadijah, ya, itu meninggal, ya, dan ini semakin berat sampai di embargo, teman-teman, ya, ya Rasulullah sampai minum dari makan dari daun-daunan karena di embargo, ya. Kalau kita sekarang seluruh dunia karantina ya gara-gara pandemi. Ya, saat itu kaum muslimin di karantina, di embargo sampai makannya kesulitan, makan dedaunan. Nah, ini Allah turunkan surat Al-Isra ya. Kemudian surat ini juga biasa dibaca oleh Rasulullah sebelum tidur. Nah, ini yang Masya Allah ya. Kalau kita ini ngaku umatnya ya Nabi Muhammad SAW dan kita juga ingin nanti mendapatkan syafaatul uzma ya, maka caranya kan kita ittiba ya, kita mengikuti ya contoh Rasulullah SAW ya. Ternyata ya contohnya itu tidak hanya urusan sholat, baca Quran saja gitu ya, puasa gitu ya, sunnah-sunnah yang begitu. Tapi ternyata ada sunnah yang Rasulullah ya rutin ya lakukan sebelum tidur. Kalau kita kan sebelum tidur ya baca-baca juga ya, baca doa ya. Ya, semenjak kecil doanya apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Sekarang sudah sebesar ini, doa sebelum tidurnya apa? Ya alhamdulillah Ustaz sudah ditambah dengan trikul. Ya, kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, itu trikul ya. Trikul. Sudah nambah udah bagus ya. Ternyata ya menurut Aisyah radhiyallahu anha,
Rasulullah itu biasa ya sebelum tidur, karena nggak ada HP waktu itu ya, nggak buka WA, nggak buka IG ya, nggak main TikTok. Jadi sebelum tidur Rasulullah biasa membaca 2 surat. Ya. Surat apa itu? Surat Al-Isra dan surat Az-Zumar. Ya, jadi ada 2 surat ya. Ini ada 2 surat. Ya. Al-Isra dengan Az-Zumar. Waduh, Ustaz itu kan panjang pisan itu ya. Ya, kalau digabung itu 1 juz lebih itu. Ya. Bayangkan ya, mau tidurnya aja ini yang dibaca. Ya, kalau nggak bisa setiap malam ya, ya mari kita coba ikuti minimal sekali saja dalam seumur hidup kita. Ya, kita pernah melaksanakan sunnah, ya baca doa sebelum tidurnya adalah dengan membaca 2 surat ini, Al-Isra dengan Az-Zumar. Sekali aja seumur hidup, masa sih nggak bisa gitu? Ya, nah ini penting. Kita akan merasakan bagaimana kenikmatan nikmat ya ketika kita sudah capeknya dengan baca Quran seperti ini. Ya mungkin nanti baru 1 lembar sudah pluk gitu ya, sudah wassalam ada gitu ya. Nanti yang baru 5 halaman sudah udah 10 kali helai gitu. Mungkin gitu ya. Ya, ya, ya coba ya ini ya sebelum tidur. Kemudian yang ketiga, surat Al-Isra ini adalah surat yang diawali dengan tasbih. Ya. Jadi kita harus mengenal sebagai orang yang ingin ya dicatat sebagai sahibul Quran, ingin dicatat sebagai ahlul Quran, kita harus kenal dengan surat-surat yang diawali oleh kalimat yang sama. Ya, ada yang diawali dengan hamdalah gitu ya. Ada berapa surat tuh? Ada 5 surat ya, Al-Fatihah, Al-An'am gitu. Ada 5 surat diawali dengan hamdalah. Kemudian juga ada surat-surat yang diawali dengan tasbih, ada 7 di sini. Ya, Al-Isra di antaranya. Subhanalladzi asra itu subhana. Kemudian nanti Al-Hasyr ya. Al-Hadid tadi yang dibacakan, Al-Hadid dulu. Kemudian juga Al-Hasyr. Kemudian As-Saff, Al-Jumu'ah atau Ghabun. Yang terakhir adalah Sabbihisma Rabbikal A'la. Itu ada 7. Ya. Dan tasbih ini sangat powerful. Ya. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, ya kalimatani khafifatani 'alal lisan. Ya. Ada 2 kalimat yang sangat ringan di lisan. Saqilatani fil mizan. Tapi itu sangat berat nanti di timbangan hari akhir. Ya. Juga sangat dicintai ya oleh Ar-Rahman. Ya, apa 2 kalimat itu? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya, tasbih itu. Ya. Nah, bayangkan 1 surat ini diawali dengan tasbih. Yang keempat, surat Al-Isra nama lainnya adalah surat Bani Israil. Ya, surat Bani Israil. Apa hubungannya gitu? Jadi penamaan surat ini bukan mengada-ngada, tapi juga sifatnya tauqifi ya dari Allah. Ini namanya surat Al-Baqarah. Ini namanya surat An-Najiyah. Ya, tahu surat An-Najiyah ya? Ya, ada surat An-Najiyah nggak dalam Quran? Ada, itu alias ya. Nama lain dari surat Al-Mulk gitu. Ya, ada surat Ad-Dahr gitu ya atau Al-Insan. Ada surat Muhammad atau surat Al-Qital gitu ya. Nah, ini nama lainnya surat Bani Israil. Ya. Hubungannya sangat erat antara tadi kan tentang Quran ya, Al-Isra itu tentang Al-Quran. Ya. Sedangkan Bani Israil ini adalah umat yang Allah berikan kepada mereka ya, kesempatan yang sangat lama ya, mendapatkan nabi ya,
Allah pilihkan untuk mereka nabi selalu tidak terputus. Juga Allah berikan kepada mereka pedoman dalam bentuk Alkitab. Adanya Taurat, ya, adanya Injil. Tapi kelakuan mereka ini, ya, jangan ditiru gitu. Ya, karena kelakuan mereka yang ya sangat kurang ajar, tidak beradab, ya pokoknya luar biasa lah, ya Bani Israel itu. Ya. Nah ini jangan ditiru. Ya, itu pesannya. Kenapa namanya nama surat ini juga dikenal dengan surat Bani Israel. Dan di dalamnya emang kisah tentang Bani Israel juga. Ya. Kemudian yang terakhir, surat Al-Isra adalah surat yang paling banyak menyebutkan kata Al-Quran. Harus di awal itu tahu masuknya. Tadi gantinya ya, harusnya dibikin ya. Nggak apa-apa saya Ya, ini Mas Nadine. ya. Oke. Saya mute all. Oke. Ya, saya lanjutkan. Jadi di dalam Al-Quran, ya, kita akan menemukan nanti nama-nama Al-Quran kan banyak ya. Ada Alkitab, ada Al-Furqan, ada Adzikr, apalagi ada Ar-Ruh, gitu, ada Asy-Syifa, ada juga Al-Quran. Gitu ya. Nah, di dalam Al-Quran secara keseluruhan, ya, nama Al-Quran dengan disebut Al-Quran itu ada sebanyak 69 kali. Ada 69 kali. Seluruhnya. Ya, itu. Nah, di dalam surat Al-Isra, ya, disebutkan Al-Quran itu ada 10 kali. Bayangkan. Ya. Di dalam surat Al-Isra, ya, kata Al-Quran itu ada 10 kali. Ya. Bandingkan dengan surat Al-Baqarah yang lebih panjang, ya, 2,5 kalinya. Ya. Al-Quran hanya keluar sekali saja sepanjang Al-Baqarah itu. Ya. Jadi Al-Isra menyebut Al-Quran 10 kali, ya, sedangkan Al-Baqarah hanya menyebut 1 kali. Nah, yang ini masih saya kira semua tahu ya, ya ayat yang menyebutkan Al-Quran dalam surat Al-Baqarah. Ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Hanya itu saja. Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Sedangkan di Al-Isra ada 10 kali. Ini menunjukkan bagaimana surat Al-Isra ini, ya, berfungsi untuk memuliakan, meninggikan, ya, Al-Quran di dalam surat Al-Isra itu. Ya, jadi tema utamanya memang tentang Quran. Ya, surat Al-Isra ini. Ini yang gini-gini mukjizat ya teman-teman. Jadi bagaimana Allah membuat ya pilihannya seperti itu gitu. Ya, kan kalau mau fair, mau adil, ya Al-Baqarah itu paling panjang. Ya, kenapa tidak Al-Baqarah yang paling banyak menyebut Al-Quran di dalamnya? Ya, tapi Al-Isra lah yang Allah jadikan sebagai sentral, ya pusat pembahasan ayat-ayat yang meninggikan nilai dari Al-Quran itu sangat mulia. Oke. Masya Allah. Waktu nanya relek. Nah, baik kita lihat ini ayat pertama, ya, yang menjelaskan tentang kejadian Isra. Ya. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah, ya, yang telah memperjalankan, ya, hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat.
saya coba meng-highlight ya. Saya coba fokuskan ayat ini ke beberapa kata ya. Yang penting untuk kita jadikan sebagai tadabbur ya. Pertama, tadi sudah kita bahas subhana ini ya. Sangat powerful ya tasbih, bacaan tasbih ini. Ya, ringan di lisan tapi akan memberatkan timbangan nanti di mizan. Sangat dicintai oleh ya Ar-Rahman. Nah, apa sih rahasianya? Kenapa sih sampai balasan dari tasbih itu begitu besar? Ya. Ini terkait dengan maknanya. Ya. Jadi sabbaha yusabbihu. Ya. Ini akar katanya dari ini ya. Nah, dari ini. Ya. Sabbaha ini artinya adalah orang yang sedang sedang berenang ya, berenang ya, sabbaha. Ya. Ini akar kata dari subhana ya. Nah, saya yakin kalau orang yang pernah belajar berenang, waduh itu perjuangannya. Yang penting tuh gimana bisa ngambang ya. Gimana bisa terapung ya. Jangan tenggelam sedikit pun gitu. Ini Ustadz Dadan nih jagonya renang nih. Saya juga belajar ke beliau ya Ustadz Dadan. Bisa berbagai macam gaya beliau mah ya. Kalau saya mah satu aja gayanya. Tapi bukan gaya batu ya. Saya bisa insya Allah. Iya. Nah, jadi kunci dari berenang itu jangan sampai turun. Ya. Sedikit saja turun kita, salah ngambil nafas itu bisa megap-megap kita. Menelan air gitu. Ya. Nah, tasbih adalah ya kalau diartikan sebagai apa ya? Ungkapan menyempurnakan, mensucikan Allah ya. Jadi tasbih itu bagaimana supaya Allah itu tetap berada di atas ya, berada di atas ya. Jangan sampai turun sedikit pun. Gitu. Apakah dalam pikiran kita ya Allah itu ya, apakah dalam dugaan kita, perkiraan kita gitu. Ya. Kalau kita mengalami situasi yang enak, yang nyaman, yang bahagia, kita gampang mengatakan Allah tuh maha baik, gampang banget. Allah tuh baik banget ya gitu ke saya gitu. Tapi begitu ada musibah, nah disitulah jangan sampai Allah tuh turun dalam anggapan kita, dalam pikiran kita. Jangan sampai ada sedikit pun pertanyaan gitu, kenapa ya Allah tuh? Nah itu sudah turun. Itu bukan lagi tasbih. Itu bukan subhanallah gitu. Makanya ya ucapan yang benar saat kita mendapatkan musibah selain innalillahi ya adalah ucapan subhanallah. Jadi kalau kita mengalami sesuatu yang nggak enak, ya sunnahnya adalah mengucapkan tasbih. Ya. Subhanallah. Udah dihafal berulang-ulang. Tadi di pojok mas sendiri hafal lancar. Begitu maju ke ustadznya ngeblank gitu. Subhanallah. Gitu. Ya, bisa dipahami ya ini maksud dari tasbih itu jangan sampai Allah tuh turun ya dalam anggapan kita. Kenapa sih Allah tuh ya si fulan kok bisa saya nggak bisa gitu. Nah, ini maksud dari tasbih. Sangat-sangat hebat ya pengertian dari tasbih ini. Ya, makanya kan saat sholat ya kita membaca tasbih itu lihat gerakan badannya. Ya, saat kita ruku kita baca tasbih. Saat kita sujud kita baca tasbih. Supaya Allah berada di atas. Allah tuh maha segalanya gitu. Maha baik, luar biasa. Pandemi hari ini, COVID, Corona hari ini, jangan sampai membuat kita menyalahkan Allah. Oh, gimana ya ini situasinya kok begini terus ya Allah gitu. Ya. Sebagai orang beriman, segera ya hilangkan perasaan dugaan yang jelek, suudzon kepada Allah itu dengan membaca tasbih subhanallah, maha suci Allah. Nggak mungkin Allah itu dapat sifat-sifat karakter yang jelek gitu. Sedikit pun jangan.
Itu ya subhana. Kemudian teman-teman ya juga pada kata bi'abdihi. Wah, ini juga hebatnya Allah nih. Kenapa dipilih bi'abdihi? Jadi kalau terjemahannya kan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan ya hambanya. Abdi ya. Abdun ini artinya hamba, abdihi hambanya, hamba Allah. Ya, padahal kita tahu ya Rasulullah itu seorang nabi, ya, seorang rasul gitu ya. Kenapa tidak ayatnya itu ya, subhanalladzi asra binabiyhi ya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan nabinya. Kenapa juga Allah tidak mengatakan ya, subhanalladzi asra birasulihi ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan rasulnya. Justru di sini hambanya. Jadi di sini mengandung pengertian bahwa ya, Masya Allah ada sadadan ya. Ya, ahlan wa sahlan sadadan. Baru kelihatan ya. Ini mengandung pengertian bahwa derajat yang paling tinggi seorang manusia adalah saat menjadi hamba Allah. Ya, derajat yang paling tinggi dari seorang hamba adalah menjadi hamba Allah. Bukan gelar yang panjang itu ya. Ya, depannya profesor, doktor, insinyur, apalagi itu. Belakangnya juga panjang juga gitu ya. Ya, semoga tidak ada ALM ya belakangnya. ALM itu almarhum ya. Ya, almarhum semoga tidak begitu. Ya, bukan itu. Ya, tapi menjadi hamba Allah itulah setinggi-tingginya ya kualitas seorang manusia. Derajat manusia yang paling tinggi adalah saat menjadi hamba Allah. Hamba Allah itu kan berarti siap diatur oleh Allah ya. Kata Allah A ya A, kata Allah berhenti berhenti, kata Allah pergi pergi. Ya, seperti itu. Itu ya. Dan teman-teman silahkan nanti cek tetangga dari apa namanya surat ini ya, tetangga dari Al-Isra itu kan Al-Kahfi ya, surat Al-Kahfi ya. Apa ayat pertama surat Al-Kahfi? Ya, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab. Ya. Al-Isra diawali subhana, Al-Kahfi diawali alhamdu. Keren banget ini Allah, luar biasa. Makanya kita zikirnya kan subhanallah walhamdulillah. Nanti di akhir surat itu ada wala ilaha illallah kan? Di surat Al-Isra akhir suratnya itu ada la ilaha illallah. Jadi digabungkan begitu. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Lagi-lagi di surat Al-Kahfi juga ayat pertamanya mengatakan ya segala puji hanya milik Allah ya, yang telah menurunkan ya kepada hambanya Alkitab. Anzala ala abdihi. Jadi hebat banget ini status sebagai hamba Allah. Ya. Dan kunci keberhasilan dengan Quran itu adalah bagaimana kita menjadikan diri kita statusnya adalah sebagai hamba Allah. Karena alhamdulillahnya tadi abdihi ya. Jadi itu kuncinya ya, supaya kita bisa bersama Quran itu menjadi hamba Allah. Oke. Ya, berikutnya saya kira waktunya nggak cukup. Saya pending yang lainnya, Lailan dan berikutnya itu bisa. Semoga ada kesempatan ya teman-teman bisa mengkaji kosakatanya. Tapi ini saya ingin fokusnya kepada dua hal ini. Ya, tentang subhana dengan bi'abdihi. Ya. Oke. Nah, ini overview ya. Overview itu ya drone ya tadi. Melihat dari jauh ya. Jumlah ayatnya ada 111. Kalau kita bagi, ya mungkin ada 5 sesi lah, 5 bagian. Ya, 5 bagian dari surat Al-Isra ini. Bagian pertama
itu cerita tentang ya ayat pertama mujizat ya Isra, kemudian ayat kedua sampai ke-8 itu cerita tentang Bani Israel. Ya. Jadi tentang Isra, kemudian Bani Israel ya sebanyak 7 ayat. Ya. Ya, sampai halaman pertama habis dan ditambah 1 ayat sesudahnya. Ya. Ya, ini menunjukkan hubungan tadi ya Quran dengan Bani Israel tadi. Setelahnya ada inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, tentang Al-Qur'an ini the best. Ya. Al-Qur'an the best. Mungkin saja ya teman-teman kita bisa mendapatkan petunjuk, bisa mendapatkan kebaikan, bisa mendapatkan wisdom ya, kebijaksanaan dari yang lain-lain. Ya, dari ilmu yang lain. Dari filsafat-filsafat, dari ungkapan-ungkapan, dari motivator siapapun, kita bisa mendapatkan nasihat, bisa mendapatkan kebijaksanaan gitu ya. Benar itu ya. Tapi kata Allah, Al-Qur'anlah yang aqwam, itu yang is the best ya. Ya, jadi Al-Qur'an yang paling baik dalam memberikan apa? Memberikan inspirasi. Al-Qur'an paling baik dalam apa? Memberikan nasihat, memberikan peringatan, membuat orang jadi apa? Terbersihkan ya hatinya, pikirannya gitu. Ya, yang sibuk main game itu dengan Quran sebetulnya solusinya. Ya, tinggal nanti how to-nya bagaimananya. Bagian kedua itu ada cerita tentang ayat kauniyah, bagaimana langit dan bumi ini ya, apa matahari dan bulan dijadikan sebagai alat untuk hitungan hari gitu ya. Kemudian juga ada ini tentang akhlakul karimah, tentang birrul walidain ya. Kemudian juga pentingnya kita menjaga ya diri kita wala taqrabuz zina ya. Jadi untuk larangan kepada perbuatan zina ya itu Allah memakai istilah jangan mendekat ya, jangan mendekat ya. Artinya apa? Bahayanya sangat besar, daya tariknya sangat kuat, makanya jangan deket-deket gitu. Kalau udah mendekat kayaknya nggak tahan deh gitu ya. Jadi kan mendekatnya itu bisa macam-macam bentuknya ya. Ya kita sedang browsing apa gitu bisa ada iklan lewat gitu ya. Kayaknya ini nggak apa-apa kan cuman iklan gitu. Klik, kita klik, oh nanti bisa kemana-mana itu. Kebuka, wah itu. Sudah itu nggak akan kuat. Ya. Ingat istilah jangan mendekat ini, ya, Allah pakai saat kisah Nabi Adam alaihissalam diperintahkan oleh Allah atau dilarang oleh Allah wala taqroba hadhihi asyajarah. Bayangkan ya, sekelas Nabi Adam aja itu masih bisa dalam tanda petik gagal ya. Padahal perintahnya sudah wala taqroba hadhihi syajarah. Kalian berdua jangan mendekat kepada pohon ini. Nah, bagi kita jangan mendekatnya itu ya perbuatan zina. Ya, zina mata, zina pendengaran, zina pikiran, zina lisan gitu. Sebelum zina yang paling besarnya ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, itu ada di surat ini. Adanya di surat ini. Kemudian juga bagian ketiga ini tentang tauhid, juga ada kisah Adam dan iblis, ya, penjelasan kepada kita bahwa ya kita ini tidak akan dibiarkan hidup lempeng-lempeng aja, ya. Life is never flat ya istilahnya ya. Kehidupan nggak akan datar-datar aja, nggak rame gitu ya. Coba teman-teman kalau jalannya itu jalan tol ya, lurus itu, bahaya itu, nggak sadar kita kaki kita itu udah nginjeknya terus aja, neken terus gas itu. Nggak kelihatan itu kecepatannya udah lewat dari maksimal ya keamanannya. Ya. Juga ngelamun sedikit kalau lurus itu juga bahaya. Bisa celaka. Ya, makanya ya ada belokan-belokan itu enak kalau lewat puncak gitu ya. Tapi kalau lewat tol waduh bahaya. Cepat sih cepat ya. Ya,
Nah, Allah berpesan kepada kita, ada musuh loh buat kalian, yaitu iblis. Ya. Oke. Kemudian bagian keempat itu tentang ujian yang dialami oleh Rasulullah SAW. Mengemban membawa Al-Quran, ujiannya berat. Rasulullah juga diuji, ya. Jadi kita yang punya cita-cita ya, hidup bersama Quran, ya harus siap. Gitu. Dan di situ nanti ada ya, ayat yang menjelaskan hubungan yang sangat dekat antara sholat dan Quran. Ya, terakhir adalah kisah Nabi Musa dan Fir'aun, dan lagi-lagi surat ini ditutup dengan penjelasan penurunan Al-Quran yang berangsur-angsur. Ya, oke. Sampai jam berapa, Kang Reksa? Berapa menit lagi? Masih ada 7 menit lagi, Ustaz. 7 menit lagi. Saya bisa. Punten tadi saya mute itunya. Iya, nggak apa-apa. Biasa nge-host, jadi saya agak ini. Agak rewel. Baik ya. Oke, 7 menit lagi semoga bisa ya. Nah, tadi yang kita bahas bahwa fokus pembahasan surat ini adalah tentang kemuliaan Al-Quran. Dan ada 10 ayat yang menyebutkan kata Al-Quran. Nah, kita tidak akan membahas 10-10-nya. Oke, insya Allah ya. Tidak akan membahas semuanya, kita akan coba ngambil beberapa saja ya. Ya, ini sudah tadi ya, saya tidak akan jelaskan lagi. Ayat 9, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ya. Ini ya, kata kuncinya di sini. Aqwam. Ya. Jadi aqwam itu ya lebih lurus, lebih kokoh, ya lebih kuat ya. Berikutnya, nah, ternyata Al-Quran itu akan memberikan perlindungan bagi siapa yang membacanya. Ya. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Ayat ke-45 ya di surat ini ya. Teman-teman kalau baca atau belajar bahasa Arab nanti qara'ta ini fi'il madhi ya, kata kerja yang sudah lewat. Tapi ketika ada ida ya, ada ida bukan id ya. Maka ini menjadi arti semuanya ini menjadi yang akan datang gitu. Ya. Maka kan ini diterjemahkannya apabila kamu ya membaca bukan sudah membaca. Ya, itu sedikit bahasa Arab. Nah, apabila kamu membaca Al-Qur'an, ya, ja'alna bainaka, kami jadikan antara kamu wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati, dengan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, ya, hijaban masturo, ya, suatu dinding yang nggak kelihatan, ya, hijaban masturo. Ya, gampangnya ini adalah Al-Quran akan memberikan perlindungan bagi siapa yang mengakrabinya. Ya. Bahkan ya bukan saja perlindungan dari kejahatan-kejahatan yang kelihatan ya, tapi juga akan melindungi kehidupan manusia itu secara keseluruhan tanpa dia ketahui. Ya, di dalam hadis dijelaskan, ya, man syagolahul Quran, ya, barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran, an mas'alati, an dzikri wa mas'alati, ya, saking sibuknya dengan Al-Quran, sampai-sampai dia nggak sempat itu meminta kepada Allah berdoa untuk urusan hajat kehidupannya gitu. Ya. Maka orang yang seperti ini kata Allah, ya, atau akan aku berikan kepadanya afdalu u'tiya masailin, ya. Akan aku berikan kepadanya pemberian yang lebih afdol, lebih baik daripada orang-orang yang punya kesempatan meminta berdoa kepada Allah. Ya. Jadi, Masya Allah ya, bisa dibuktikan lah ya, sama-sama kuliah gitu ya. Kemudian yang satu mungkin lulusnya dengan cum laude, yang satu sih biasa aja, tapi yang biasa ini dia punya kesibukan dengan Quran gitu ya. Nanti si A yang cum laude itu dia
juga punya pekerjaan, punya rumah, punya keluarga, punya kendaraan. Ini yang sibuk terus dengan Quran, ternyata Allah kasih juga. Gitu. Bahkan bisa jadi lebih baik gitu ya. Gitu. Oke. Ustaz Dadan mah. Enggak, tadi udah sampai 21.15. Ustaz Dadan mah. Udah ya. Jadi kita harus yakin dengan ayat ini, ya, itu akan memberikan pelindungan bagi siapa yang akrab dengan Al-Quran. Baik. Berikutnya, ya. Nah ini ayat 82 ya, menjelaskan tentang Al-Quran itu adalah asyifa, ya, adalah obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Nah, di sini syifa. Wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasar. Ya. Dan di dalam Al-Qur'an teman-teman hanya 2 kali saja Allah menyebutkan syifa. Ya, artinya obat. Pertama untuk apa? Untuk madu ya di surat An-Nahl itu dengan syifa ya. Yang kedua Quran ya. Di surat Al-Isra ini tetanggaan ya, tetanggaan. Ya. Kalau madu itu obat fisik, ya. Kalau Al-Quran obat semuanya. Ya. Saya lebih yakin ya Al-Quran itu obat hati sekaligus juga obat fisik. Ya. Ya, orang yang rajin baca Quran itu matanya akan sehat. Ya, matanya akan sehat. Otaknya juga akan lebih sehat. Karena diajak membacanya itu dari kanan ke kiri. Itu saja sudah beda. Membaca dari kanan ke kiri. Itu aktivasi dari otaknya beda dengan bacaan dari kiri ke kanan. Dari atas ke bawah itu beda. Ya, bukan bidang saya yaitu bidang nantilah ahlinya lah. Ya, tapi sudah dibuktikan seperti itu dari kanan ke kiri. Oke. Ya, itu ya. Kemudian wah udah habis waktunya. Terakhir, ya, ini saya ingin menjelaskan yang terakhir sebagai closing ya. Hubungan yang sangat erat antara Al-Quran dan sholat. Ya. Di ayat ke-78, Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Ya. Didirikanlah sholat mulai dari matahari tergelincir, ya. Jadi maghrib, isya gitu ya, sampai malam isya. Kemudian wa qur'anal fajri. Dan juga sholat subuh, gitu. Sholat subuh, ya. Fajrinya subuh, ya. Fajrinya subuh, enggak, udah dan sadadan dah. Ya, fajrinya subuh ya. Wa Qur'ananya ini adalah sholatnya. Ini coba bayangkan, ini sama dengan sholat. Ya, dirikanlah sholat, ya. Maghrib, isya, dan sholat subuh. Ayat ini menyebutkan dengan Quran al-Fajri. Ya, sangat erat hubungan antara Quran dengan waktu fajar. Ya, disinilah kunci. Ya, siapa yang ingin ya merasakan kenikmatan dengan Qurannya, siapa yang ingin ya diberikan pertolongan ya bersama Qur'annya, maka hidupkanlah ya waktu-waktu saat fajar ya, sebelumnya juga ya dengan Al-Qur'an. Itu akan beda banget gitu. Ya, ini rahasianya kenapa ya salat al-fajri disebut dengan Qur'an al-fajri. Ya, jadi antara Quran dengan salat ini sangat erat ya. Bahkan kita tahu dalam kisah penyiapan Rasulullah SAW ya, dengan para sahabat sebelum mendapatkan Al-Quran yang disebut sebagai qaulan tsaqila ya, itu kan di surat Al-Muzammil ya, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila ya, sebelum ya ditambah oleh Allah Al-Quran, maka setahun penuh ya diwajibkan untuk sholat tahajud yang sepanjang malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Sepanjang tahun setahun itu, setahun penuh ya. Ya sholat tahajud jadi wajib dan sepanjang malam gitu.
Yang sedikitnya kolilanya itu untuk istirahat gitu. Sampai bengkak-bengkak di situ. Tujuannya apa? Mempersiapkan supaya kuat memikul qaulan sakila, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya. Tapi saya kira itu, mohon maaf ini waktunya sudah kelewat juga. Ya, semoga bisa dipahami dan bisa kita ambil pelajaran dan hikmah dari tadabbur satu surat ini yang tadi diawali memang susah ya kalau kita harus mendapatkan semuanya, karena luar biasa Al-Quran dari semua sisinya bisa memberikan banyak hal buat kita semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf sebelumnya izin ada sesi pertanyaan 10 menit. Nggak apa-apa ya Ustaz ya? Ya, Atau mantap. mungkin kalau bersedia lebih juga. Karena Ya. kelihatan tadi menarik banget Ustaz. Menarik tapi baru ini dikasih judulnya aja gitu. Isinya ternyata waktunya nggak sempat Ustaz. Ya, kalau kelihatan ada yang ngantuk berarti udahan. Gitu ya. Masya Allah. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaiannya. Masya Allah. Seru gitu ya, seru sekali dengan banyak analogi-analogi yang mudah juga kelihatannya ya untuk kita kaum milenial ini Ustaz. Baik, untuk efektivitas waktu, mangga teman-teman barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Gitu ya, ini kesempatan. Silahkan boleh ditanyakan langsung ke Ustadz Agus Subagio. Sudah ada yang ngacung tuh. Nah, sebentar Ustaz. STQW Wilda dan Faros ya. Ya, mangga. Wilda dan Faras, silahkan. Iya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hatur nuhun pada panitia untuk kesempatannya dan Ustaz Agus. Terima kasih sudah menyampaikan materi yang Masya Allah luar biasa. Ini Ustadz Afwan penasaran, tadi kan sempat disampaikan terkait dengan overview Quran Surat Al-Isra. Dan penasaran, boleh di-share nggak Ustadz kira-kira referensi-referensi kitab yang bisa kita jadikan rujukan nih untuk bisa membedah gitu. Apa sih kandungan-kandungan dalam Al-Quran. Demikian Ustadz, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, langsung jawab, Kang Rex? Boleh Ustaz, langsung jawab. Ini jawabannya 8 semester. Ini Masya Allah ya. Biasanya orang tuh minta yang instan gitu. Ya, ini minta apa saja rujukannya itu kan berarti melebar. Silakan nanti Kang Wilda ya. Bisa. Faras, Ustaz. Iya, Faras. Wilda nama istri, ini ikutan juga. Oh iya. Oh. Ya Kang Faras, jadi kalau bicara tentang rujukan itu sangat banyak ya. Dan belum tentu kita bisa mengunyahnya. Gitu ya. Artinya buat kita yang punya semangat yang menggebu-gebu, ya, buat kita adalah bagaimana kita tidak istiqjal dengan Al-Quran. Ya, kita bisa memanage semangat itu sedikit demi sedikit. Ya, misalnya dengan yang paling basic itu tadi saya katakan Ibnu Katsir ya. Kita baca dulu gitu ya. Itu tidak banyak apa ya bahasa-bahasa yang high gitu ya. Bahasa yang tinggi tapi dari ayat Quran ke ayat Quran, kemudian di hadisnya apa gitu ya. Ya, meskipun ada yang hadis-hadis yang barangkali sebagian ulama menyebutkan kurang sahih ya di situ ya, tapi sebagai tamhidian ya, sebagai awalan buat kita insya Allah itu cukup gitu ya. Kemudian saya sarankan juga karena kita sudah sangat terbantu dengan teknologi ya, itu ada semacam bantuan buat kita untuk mendapatkan overview dari setiap surat, ya apa aja sih isinya gitu ya, seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya. Itu ada yang berbahasa Indonesia, ada yang berbahasa Arab gitu ya.
mindset atau peta ya atau hidayat dari surat-surat yang ada dalam Al-Qur'an. Saya nggak tahu masih ada nggak ya bukunya ya. Itu tentang mata rantai ya surat-surat dalam Al-Qur'an. Ya. Atau kalau mau baca muqaddimah dalam setiap surat, itu juga bisa baca Said Qutb ya, fi Zilal. Tapi baca muqaddimahnya aja. Ya, itu cukup bagus ya, baca muqaddimahnya. Ya. Karena kalau baca dalamnya itu bisa kita diajak terlalu dalam kadang-kadang ya, kita bisa kemana-mana jadi susah balik lagi. Jadi Said Qutb fi Zilal itu bisa kita ambil untuk muqaddimah setiap surat. Ya. Kemudian dalamnya bisa dari Ibnu Katsir. Kalau kita mau sedikit lebih dalam lagi, ya, dengan mendapatkan kosakata yang asli, ya, aslinya itu apa maknanya, ya, sebagaimana yang tadi kita bahas ya subhana itu apa sih, gitu ya, ya, itu bisa kita buka tafsir Al-Misbah, ya, Quraisy Shihab, ya, itu kuat dalam mengembalikan makna asli dari suatu kata dalam Al-Qur'an, ya itu dipakai saat orang-orang Arab klasik itu memakainya. Ya. Misalnya dzalika mataul hayatid dunya, ya. Diterjemahannya kan mata al hayat ad-dunya itu kesenangan kehidupan dunia. Dzalika mataul hayatid dunya. Padahal mata ya itu adalah sebuah kata yang dipakai untuk perkakas rumah tangga. Itu. Sapu, setrikaan gitu. Tapi kenapa kemudian terjemahannya menjadi kesenangan kehidupan dunia? Nah, ini kita perlu tahu kosakata yang seperti ini gitu. Ya, apa aslinya? Ya, bagaimana penggunaan aslinya gitu. Kan tidak mungkin ya Ustaz Dadan misalnya bersenang-senang dengan setrikaan. Nggak mungkin. Ya, Kang Reksa bersenang-senang dengan sapu gitu. Nggak mungkin. Itu mata. Ya. Inginnya kan cepet-cepet gitu. Dzalika mataul hayatid dunya. Saya kira itu cukup ya untuk kita awalan kita bisa tadabbur Quran dengan fokus ya. Overview-nya dari bisa dari Fizilal, kemudian juga dari khoritoh ya, dari peta. Mungkin nanti saya share juga ke panitia lah, contoh ya. Contoh dari peta yang setiap surat tuh kita bisa lihat Yasin tuh dibagi berapa, poinnya apa saja gitu. Tapi masih bahasa Arab ya. Mungkin bisa ditranslate nanti oleh ustaz-ustaz di Baitul Quran itu. Dalamnya bisa Ibnu Katsir dengan Al-Misbah. Walau alam bisawab. Amin. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga semangat menuntut ilmunya istiqomah ya. Amin, amin. Baik, berikutnya ada yang ngechat ke saya Ustadz, pertanyaan dari santri Kang Ahmad Ibnu Safar. Bismillah, mohon izin bertanya bagaimana caranya meningkatkan kekhusyuan dalam sholat. Syukron, jazakallahu khairan. Bagaimana Ustadz? Ya. Sholat itu kan sangat terkait dengan Quran. Ya. Sehingga kalau kita ingin meningkatkan kehusuan kita saat sholat, ya perbaiki interaksi kita dengan Quran. Perbaiki hubungan kita dengan Quran. Ya. Mulai dari tilawah ya, mulai dari bacanya gitu ya. Kalau bacanya masih dengan targetan odoj ya, pokoknya saya harus selesai one day one juz gitu ya. Sehingga dari satu juz yang dibaca itu mana yang menghasilkan wajilat qulubuhum. Ya. Mana yang menghasilkan respon ya, ada reaksi dari perasaan kita. Nah, itu harus diperbaiki gitu ya mulai dari saat membacanya. Kemudian juga mau tidak mau ya karena Al-Qur'an itu bahasa Arab, kita juga harus mulai itu belajar bahasa Arabnya sedikit demi sedikit gitu ya. Ya, ini sangat penting ya. Meskipun bisa jadi saat sholat itu tingkatan khusyuknya juga beda-beda. Saya yakin teman-teman merasakan ya ketika sedang program menghafal Quran ya, coba sholat
kemudian setelah Al-Fatihah kita membaca hafalan yang baru. Ya, pasti kita kan konsentrasi penuh gitu mengingat gitu. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Naon rot deui nya. Nah, itu khusyuk level yang paling basic. Khusyuk paling rendah itu kita mikirin ayat berikutnya apa. Bayangkan kalau kita tidak membaca hafalan yang baru, kita lagi-lagi baca trikul misalnya. Ya. Selesai assalamualaikum assalamualaikum, kita lupa tadi berapa rakaatnya gitu. Atau pas ditanya tadi setelah Al-Fatihah baca surat apa, bisa jadi nggak ingat. Itu sekedar kita bab hafalan gitu. Ya. Jadi hafalan itu salah satu tangga menuju kekhusyuan. Gitu. Nanti setelah itu kita coba tadabbur, baca terjemahan, baca tafsir, itu akan membuat kita punya koneksi yang lebih kuat dengan ayat Quran itu gitu ya. Nanti kita saat belajar bahasa Arab, wah Masya Allah. Mungkin pertama kita akan mengi'rob ya, atau mengi'rob ya. Ya, ini rofa, nasab, jar gitu ya. Oh, ini teh mubtada, ini khobar gitu. Ya. Tapi itu salah satu bentuk khusyuk yang lain. Nanti setelah itu kita akan mendapatkan kemampuan yang terintegrasi antara hafalan yang lancar, antara pemahaman yang juga dari bahasa Arabnya. Itu sudah menjadi sebuah kenikmatan yang beda, khusyuk yang juga beda. Khusyuk itu tidak harus selalu nangis. Tidak selalu itu. Meskipun itu salah satunya ya. Gitu. Walau alam ya, saya kira ini panjang ya. Untuk menjadi khusyuk, ya mungkin ada ya pelatihan sholat khusyuk ya, yang suka ada ya. Ya itu sebagai stimulus mungkin bisa, sebagai trigger bisa ya. Gimana menghayati doa-doanya, mulai dari takbir kan, Allahu Akbar. Ya, tinggalkan semua, anggap Allah yang paling besar gitu ya. Ya. Tapi inti dari kekhusyuan sholat itu ada di Quran. Ada di Quran. Jadi itu saya kira ya insya Allah, dan ini peluangnya sama buat semua. Ya, gitu. Wallahu a'lam. Masya Allah. Alhamdulillah. Atur nuhun jazakumullah khairan. Tidak terasa ya, waktu juga sudah terus bergerak gitu ya untuk senantiasa memisahkan kita, Ustaz. Masya Allah. Meskipun masih banyak sepertinya yang akan bertanya, tapi kita cukupkan aja mungkin sampai di sini, dan kita masuk ke acara berikutnya, yaitu penutupan dengan doa. Mungkin punten Ustaz Agus Subagio berkenan untuk memimpin doa, Ustaz. Ada Ustaz Dadan tuh. Saya pengen dengar Ustaz Dadan. Ayo Ustaz Dadan. Baik, insya Allah. Ya, baik teman-teman, kita tutup pertemuan yang penuh barokah ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah ya, dengan fokus hati kita, pikiran kita untuk meminta secara kekeh kepadanya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina habibina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azmi sultanik. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbahuna shighara. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Tiada kata yang pantas gitu ya untuk mewakili kesan pada kajian malam hari ini selain indah gitu ya. Indah dan sangat mendalam. Ada banyak kisah yang diceritakan mulai dari hikmah Isra Mi'raj sampai kepada perkatanya gitu ya. Ada tentang sholat, tentang Al-Quran. Masya Allah gitu. Semakin menunjukkan betapa ketidaktahuannya kita itu lebih banyak daripada tahunya gitu ya. Semoga Allah senantiasa menjaga, melimpahkan rizki dan memberkahi sisa umur Ustadz Agus Subagio. Semoga juga Allah menjaganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman.